Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 12. Oke, langsung usah banyak mangning kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang kita akan dibawa menuju cabang sekte Iblis Yi yang berada di kota Moyu atau kota awan iblis. Di dalam sebuah aula yang cukup suram telah duduk beberapa tokoh dan mereka adalah pemegang kekuasaan yang penting di cabang sekte Iblis Yi dari kota Moyu ini. Di ujung dari aula ini telah duduk seorang pria parubaya dengan raut wajah muram. Dia terduduk sambil mengetuk-ngetuk kursi yang dia duduki. Dan pria parubaya itu adalah Hua Yun, sang ketua cabang dari sekte Iblis Yi di dalam kota Moyu ini. Dan kemudian pria parubaya itu berkata dengan suara yang serak, "Aku baru saja menerima kabar bahwa salah satu dari dua anggota tim pencari yang telah kita kirimkan hilang di bagian tengah pegunungan Tianmo." Salah seorang tetua kemudian menyela ketua cabang, "Mungkinkah mereka telah diserang oleh binatang iblis?" Tetua yang lainnya pun kemudian mengatakan, "Jika mereka menghadapi serangan dari binatang iblis seharusnya masih ada jejak yang tertinggal. Namun personel yang kita kirimkan telah menggeledah tempat itu dan tidak menemukan tanda-tanda pertempuran sama sekali. Bahkan jejak dari keduanya juga seolah-olah menghilang. Apabila mereka juga terpeleset dan jatuh dari tebing, pasti mayatnya juga sudah ditemukan. Namun kali ini benar-benar tidak ada." Tetua sebelumnya kemudian menimpali, "Apa mungkin itu dilakukan oleh Xiaoyan? Tapi bocah itu hanyalah pendatang baru. Sedangkan dua orang yang kita kirimkan kekuatannya berada di level awal, tahap menengah bintang 1 Dodi. Cukup mustahil bagi seorang Xiaoyan yang merupakan pendatang baru untuk bisa melenyapkan dua anggota kita tanpa meninggalkan jejak apapun." Hua Yun kemudian mengepalkan tinjunya dan dia berkata, "Sudahlah, jangan bahas ini terlebih dahulu. Perluas pencarian di area pegunungan Tianmo. Bagaimanapun juga, Xiaoyan itu adalah seseorang yang harus segera ditangkap. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam hal ini. Jika tidak, maka kita akan mendapatkan kemarahan dari pemimpin." Orang-orang dari sekte Iblis Yi ini tidak mengetahui apabila kekuatan Xiaoyan telah mencapai level puncak tahap menengah bintang 1 Dodi. Mereka taunya Xiaoyan hanya berada di tahap awal bintang 1 Dodi. Kita berpindah kembali ke tempat dari Xiaoyan berada. Bocah itu sekarang sudah kembali ke dalam goa dan kemudian menutup rapat-rapat pintu dari goanya menggunakan batu yang besar dan juga telah diselimuti oleh kekuatan jiwa supaya Xiaoyan tidak bisa ditemukan oleh siapapun di dalam tempat ini. Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan pagoda emas dari dalam cincin penyimpanan. Dia kemudian masuk ke dalam pagoda emas itu dan berkata pada Zanlao yang berada di sebelahnya, "Zanlao, apakah semua gunungan yang berada di bagian tengah dari lantai kedua ini adalah teknik Dao?" Pandangan mata Xiaoyan melihat pada bagian tengah yang di sana juga terdapat beberapa gulungan yang masih tersisa. Sementara satu gulungan telah diambil oleh Xiaoyan yang tidak lain merupakan gulungan teknik 8, kemampuan surga yang ekstrim. Zanlao pun mengatakan bahwa itu memanglah teknik Dao yang telah melampaui tingkatan surga. Karena teknik Dao yang berada di atas tingkatan surga, mereka dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap Yi, tahap Xi, tingkat Sain, dan setiap tingkatan masih dibagi menjadi beberapa level, yaitu dasar, penengah, dan juga lanjutan. Jika Xiaoyan benar-benar menginginkan salah satu gulungan yang berada di bagian tengah dari lantai kedua ini, maka dia harus mulai mengambil dari gulungan yang berada di bagian paling kanan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan yang sekarang masih cukup sulit untuk mempelajari gulungan tersebut dan paling-paling hanya bisa mempraktekannya 1 kali saja karena akan sangat menguras doki yang berada di dalam tubuhnya. Maka dari itu gunakan di waktu yang paling genting. Mendengarkan ucapan dari Zanlao membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya.
Dan detik berikutnya Zanlao juga berinisiatif untuk memodifikasi berbagai teknik yang dimiliki Souyan selama ini. Mendengarkan hal seperti itu, raut wajah Souyan cukup senang dan kemudian dia berterima kasih banyak kepada Zanlao. Pada akhirnya Souyan mengingatkan kebaikan dari seorang Zanlao seperti Yao Lao dari benua Doki. Tidak hanya wajah mereka yang mirip, tapi bantuan yang diberikan seolah-olah juga sama. Tanpa ragu lagi Souyan kemudian berjalan mendekati gulungan yang berada di bagian paling kanan yang memiliki warna kuning. Souyan tanpa ragu lagi mengulurkan telapak tangannya dan kemudian energi pelindung dari gulungan berwarna kuning itu menghilang dalam seketika. Selanjutnya sinar cahaya kuning merambat melalui tangan dari Souyan dan kemudian masuk ke dalam dahinya. Pada akhirnya Souyan mengetahui bahwa gulungan kuning ini adalah teknik pedang ganas peledak api. Detik berikutnya sebuah pemandangan di depan Souyan tiba-tiba saja berubah. Dia melihat sebuah danau yang besar dan juga ada air terjun yang luar biasa. Lalu seorang pria muda berjubah hitam berdiri di atas danau tersebut sambil memegang sebuah pedang yang cukup besar. Dan pedang itu benar-benar mirip dengan pedang berat kuno api surgawi milik Souyan. Hal itu membuat Souyan tanpa ragu langsung berkata, bukankah itu adalah pedang berat kuno api surgawi? Mungkinkah di dalam dunia ini ada banyak pedang berat kuno api surgawi? Atau sebenarnya pemuda itu adalah pemilik sebelumnya dari pedang berat kuno api surgawi ini? Detik berikutnya pemuda yang memegang pedang besar itu tiba-tiba saja mengatakan, aku akan mengajari dirimu cara menggunakan teknik pedang ganas peledak api ini. Hanya satu kali aku mempraktikkannya, jadi jangan lewatkan setiap tahapan. Mendengarkan hal seperti ini membuat Souyan hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, pung! Sebuah aura yang cukup luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh pemuda berjubah hitam yang memegang pedang berat kuno api surgawi. Fluktuasi energi yang terpancar dari dalam tubuhnya membuat Souyan sampai terdorong mundur dan kemudian dia menyipitkan matanya. Selanjutnya, tubuh dari pemuda berjubah hitam itu mulai melayang di atas udara dari danau ini dan dia juga mengangkat pedang beratnya ke arah langit. Lalu keluarlah cahaya warna-warni. Raut wajah Souyan dibuat cukup terkejut ketika dia bisa menyaksikan bahwa sebenarnya cahaya warna-warni yang dikeluarkan dari dalam pedang berat kuno api surgawi itu telah menarik berbagai energi yang berada di sekitar danau ini. Tidak butuh waktu yang lama, seluruh energi yang berkumpul di dalam pedang itu menimbulkan fluktuasi yang sangat luar biasa. Tiba-tiba saja pemuda berjubah hitam itu langsung berteriak, teknik Dou tahap Yi, pedang ganas peledak api. Dia pun memberikan tebasan yang luar biasa pada danau dan juga air terjun di dalam tempat ini. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya pung, dar. Sebuah ledakan yang cukup menakutkan pun terjadi dan kemudian hal itu sampai membelah air danau dan juga air terjun yang berada, membuat pandangan mata Souyan seketika langsung terbelalak dan juga takjub dengan teknik yang luar biasa ini. Tanpa ragu lagi, Souyan pun segera berkata, sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah ini kekuatan asli dari teknik Dou yang telah mencapai tahap Yi? Setelah memberikan praktek tentang cara menggunakan teknik tersebut, tiba-tiba saja pemuda berjubah hitam itu pun menghilang dan kemudian kesadaran dari Souyan juga dibawa kembali ke menara atau pagoda emas lantai 2 ini. Melihat keterkejutan di raut wajah Souyan membuat Zanlao hanya bisa tertawa dan kemudian dia mengatakan, bagaimanakah? Apa kau sudah menyaksikan kehebatan dari teknik pedang peledak api itu? Souyan memandang Zanlao sambil menganggukkan kepalanya dan dia masih tidak bisa menghilangkan keheranan serta ketakjuban terhadap teknik yang luar biasa tersebut. Apabila Souyan bisa mempelajari teknik ini, maka dia tidak akan lagi takut untuk menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat.
Xiaoyan kemudian tanpa sabar, dia langsung kembali menutup matanya untuk mempelajari setiap detail bagian cara menggunakan teknik tersebut. Setelah paham, Xiaoyan keluar dari dalam pagoda emas dan juga goa ini, lalu dia mempraktekannya di danau serta di air terjun. Setelah berulang kali melakukan sebuah percobaan, pada akhirnya Xiaoyan berhasil mempraktekkan teknik tersebut. Namun karena kekuatannya yang masih lemah, dia tidak bisa mempraktekkan sehebat yang dilakukan pemuda berjubah hitam di dalam benak dari Xiaoyan saat itu. Namun Xiaoyan tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian mencoba mengerahkan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya dan dimasukkan ke dalam pedang berat kuno api surgawi yang berada di telapak tangannya. Hal ini juga menimbulkan cahaya 5 warna yang kemudian mulai menyedot energi yang berada di sekitar danau dan juga air terjun ini. Tanpa ragu lagi Xiaoyan melakukan tebasan sambil berteriak, dengar. Sebuah ledakan yang luar biasa pun pada akhirnya terjadi. Air danau dan juga air terjun di dalam tempat ini dalam sekejap saja langsung terbelah menjadi 2. Xiaoyan tertawa dan kemudian dia cukup puas dengan teknik yang baru dia praktekkan meskipun telah menguras kekuatan di dalam tubuhnya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, bahwa teknik ini memang hanya bisa digunakan 1 kali saja dengan tingkat kekuatan yang dimiliki Xiaoyan kali ini. Detik berikutnya Xiaoyan melompat ke pinggiran dari danau ini yang kemudian dia mengambil posisi duduk bersila, lalu mencoba memulihkan kekuatan Doqi di dalam tubuhnya yang sudah terkuras akibat mempraktekkan teknik Dou pedang ganas peledak api itu. Meskipun teknik ini cukup luar biasa, tapi Xiaoyan belum bisa memaksimalkan kekuatan asli dari teknik itu, dan mungkin baru bisa dilakukan ketika dia sudah mencapai bintang 2 Dodi. Meski begitu Xiaoyan sudah cukup puas dengan hasil latihannya kali ini. Tiba-tiba saja pandangan mata dari Xiaoyan menyipit ketika dia bisa merasakan adanya seseorang yang datang untuk mendekat ke arahnya dengan sangat cepat. Xiaoyan pun menoleh ke arah belakang dan dia telah menemukan sosok seorang pemuda. Hal itu membuat Xiaoyan menyipitkan matanya lalu mengatakan orang itu sebenarnya adalah orang yang berasal dari klan Xiao. Meski pemuda ini juga berasal dari klan Xiao, tapi Xiaoyan bisa merasakan adanya niat jahat dari pemuda itu. Tidak lama kemudian sang pemuda dari klan Xiao ini telah muncul dan dia segera mengatakan, Xiaoyan, akhirnya aku bisa menemukan dirimu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan, tapi sebelumnya perkenalkan, aku adalah Xiaoyong dari klan Xiao. Xiaoyan pun waspada dengan orang ini dan kemudian dia berkata, Xiaoyong, apa yang perlu kau bicarakan? Kedengarannya bagus sekali, dan jika aku tidak salah ingat, kau sebenarnya adalah senior yang cukup terkenal di dalam klan Xiao karena termasuk jajaran orang yang jenius. Bolehkah aku tanya, ada urusan apa dengan junior sepertiku? Xiaoyong kemudian menimpali. Saudara Xiaoyan, aku dengar kau adalah orang yang jenius nomor 1 di dalam klan Xiao. Karena aku kebetulan sedang menganggur, jadi aku sengaja datang ke tempat ini mencari dirimu untuk berlatih tanding. Bagaimana? Apakah kau menerima tantanganku? Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, omong kosong, berlatih tanding. Sudahlah, aku mengetahui niat busukmu. Kau datang mencari diriku adalah untuk menyingkirkanku, bukan? Jangan kira bahwa aku tidak tahu rencana busukmu itu. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan, wajah dari Xiaoyong berubah gelap dan kemudian dia mengatakan, Saudara Xiaoyan, kau memang cukup cerdas. Karena kau memiliki nyali yang besar, maka hari ini juga aku akan membuatmu tidak lagi bisa melihat matahari. Dan aku juga ingin lihat apakah kau masih bisa
bersikap sombong lagi. Xiaoyan segera berdiri sambil memegang erat pedang berat kuno api surgawi yang berada di telapak tangannya. Dan detik berikutnya, pandangan mata Xiaoyan kembali menyipit karena dia merasakan ada orang-orang lain yang telah berdatangan ke tempat ini. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Sekte Iblis Yi, Xiaoyong, berani-beraninya kau bersekongkol dengan Sekte Iblis Yi untuk mencelakai diriku. Kau adalah aib dan juga pengkhianat dari klan Xiao. Karena kau telah berani menyinggungku, maka aku Xiaoyan akan mewakili klan Xiao mengurus pengkhianat sepertimu." Xiaoyong pun kemudian berkata, "Aku khawatir kau tidak punya kemampuan seperti itu. Semuanya serang!" Akhirnya, orang-orang dari Sekte Iblis Yi pada saat ini langsung berbondong-bondong untuk mengepung Xiaoyan dari berbagai arah. Hal ini membuat Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya dia harus bertarung habis-habisan melawan Xiaoyong dan juga orang-orang dari Sekte Iblis Yi tersebut. Ketika Xiaoyan sudah menggenggam erat-erat pedang berat kuno api surgawi dan akan memulai pertarungan itu, tiba-tiba saja cincin yang berada di jari dari Xiaoyan saat ini bergetar dengan cara yang tidak biasa. Long Yi yang berada di dalam pagoda emas dan sedang menutup matanya untuk berkultivasi di lantai pertama dari pagoda emas itu bisa merasakan bahwa Xiaoyan sedang dalam bahaya besar. Tiba-tiba saja Long Yi membuka matanya dan kemudian fluktuasi emas menyebar di dalam tubuhnya. Bagaimanapun juga Long Yi tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan dilukai oleh siapapun. Detik berikutnya Long Yi segera keluar dari dalam pagoda emas dan kemudian hal ini sampai membuat cincin di dalam jari dari Xiaoyan memancarkan sebuah sinar cahaya emas yang luar biasa. Detik berikutnya, wush! Seekor naga raksasa yang berwarna emas benar-benar keluar dari dalam cincin penyimpanan Xiaoyan itu. Dan selanjutnya, Long Yi yang sudah berubah menjadi wujud aslinya yaitu naga emas raksasa langsung mengaum dengan keras kepada Xiaoyong dan juga orang-orang Sekte Iblis Yi ini. Melihat kemunculan Long Yi dan juga auman yang cukup mengerikan seperti itu membuat mereka semuanya bergerak mundur untuk menjaga jarak. Pada awalnya Xiaoyong mengetahui bahwa Xiaoyan memang memiliki naga emas, tapi dia berpikir bahwa naga emas ini tidak akan mengikuti Xiaoyan, tapi ternyata malah muncul dari dalam cincin penyimpanan. Raut wajah Xiaoyong telah berubah menjadi cukup jelek, namun detik berikutnya dia bisa merasakan bahwa kekuatan naga emas Long Yi tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Maka dari itu, dia pun menghilangkan ketakutan di dalam tubuhnya. Karena kekuatan Xiaoyong sendiri saat ini sudah berada di bintang 2 Dodi. Xiaoyong pun kemudian mengatakan, "Semuanya tidak perlu takut. Biarkan naga emas ini menjadi urusanku." Tanpa ragu lagi Xiaoyong melambaikan telapak tangannya dan kemudian dia berteriak, "Tombak ledakan bumi!" Sebuah tombak berwarna emas kini telah langsung digenggam oleh seorang Xiaoyong. Naga emas Long Yi mengetahui bahwa Xiaoyong berada di bintang 2 Dodi dan bukan lawan yang bisa dia lawan dengan mudah. Namun Long Yi juga tidak menunjukkan rasa takut. Dia kemudian segera memberikan serangan menggunakan ekor naga emasnya dan menghantam banyak orang dari Sekte Iblis Yi sampai membuat mereka terpental mundur. Xiaoyan kemudian berkomunikasi menggunakan kekuatan jiwa dengan Long Yi ini. "Long Yi, ayo kita cari kesempatan dan pergi bersama-sama dari dalam tempat ini karena kita tidak akan bisa mampu menghadapi pengepungan mereka." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Long Yi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Xiaoyan tanpa ragu lagi langsung menggunakan pedang berat kuno api surgawi yang berada di telapak tangannya untuk melepaskan kekuatan api yang ganas hingga akhirnya PUNG! Serangan itu menghantam anggota-anggota dari Sekte Iblis Yi yang langsung membuat mereka terpental cukup jauh. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan membuat Xiaoyong tiba-tiba saja mengatakan, "Hahaha, Xiaoyan, kekuatanmu mungkin memang luar biasa, tapi hari ini aku akan memperlihatkan pada dirimu kekuatan sejati dari seseorang yang sudah berada di bintang 2 Dodi." Xiaoyong mulai mengangkat tombak emas yang berada di telapak tangannya ke arah langit dan kemudian
riak energi yang luar biasa keluar dari dalam tombak emas tersebut. Energi itu pun langsung diarahkan kepada Xiaoyan dan juga Long Yi. Meskipun serangan dari Xiaoyong sangatlah luar biasa, tapi Xiaoyan tidak takut sama sekali dan dia kembali menggunakan pedang berat kuno api surgawi untuk melancarkan serangan yang luar biasa. Akhirnya, pum, diar. Kedua serangan itu pun bertabrakan satu sama lain sampai menimbulkan ledakan yang cukup besar di dalam hutan ini. Banyak orang dari sekte Iblis Yi, mereka semuanya mengambil langkah untuk mundur karena tidak ingin terkena gelombang ledakan yang ditimbulkan oleh pertarungan dahsyat Xiaoyan melawan Xiaoyong. Detik berikutnya Xiaoyong kembali berteriak, "Xiaoyan, hari ini kau tidak punya pilihan lain selain kematian." Rencana dari seorang Xiaoyong adalah menyingkirkan Xiaoyan di dalam tempat ini dan kemudian dia akan mengarang cerita bahwa Xiaoyan telah dihabisi oleh binatang iblis di dalam pegunungan Tianmo. Xiaoyong tiba-tiba saja berteriak, "Tombak ledakan besar Kaisar Emas!" Detik berikutnya dari langit, sebuah cahaya kemasan yang cukup menyilaukan berubah menjadi sinar cahaya emas luar biasa dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh seperti petir yang luar biasa bergema di langit untuk menuju ke tempat dari Xiaoyan dan juga Long Yi di bawah sana. Menghadapi serangan yang tidak biasa dari seorang Xiaoyong, kali ini Xiaoyan menggenggam erat-erat pedang berat kuno api surgawi yang berada di tangannya, dan detik berikutnya sebuah cahaya merah tua melesat keluar dari dalam pedang berat kuno api surgawi itu. Lalu ding! Pedang ini pun berhantaman dengan kekuatan tombak emas dari seorang Xiaoyong. Kali ini sebuah api warna-warni juga telah terpancar dari dalam pedang berat kuno api surgawi milik Xiaoyan. Sementara Xiaoyan yang menahan serangan seorang Xiaoyong, tiba-tiba saja Long Yi, dia dengan cepat menyerbu ke arah dari Xiaoyong tersebut. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Xiaoyong langsung mencibir. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan detik berikutnya diar, sebuah serangan telapak tangan dari seorang Xiaoyong mengenai tubuh besar dari Long Yi dan membuatnya terlempar cukup jauh. Namun Long Yi tidak menyerah. Dia pun bangkit kembali dan sekarang juga langsung meraung dan menyerbu lagi ke arah dari Xiaoyong. Sementara Xiaoyan memanfaatkan momen ini untuk langsung memperkuat pedang yang berada di tangannya. Tiba-tiba saja pedang berat kuno api surgawi membesar. Fluktuasi yang terpancar di dalamnya membuat semua orang yang berada di dalam tempat ini cukup terkejut. Dan kemudian salah satu orang dari sekte Iblis Yi itu mengatakan, gerakan yang dibuat Xiaoyan benar-benar mampu menimbulkan fluktuasi energi yang sangat dahsyat. Sebenarnya itu adalah teknik Dou peringkat Yi. Bocah ini tidak heran jika dia diinginkan oleh sekte Iblis Yi untuk ditangkap dengan berbagai cara, karena sebenarnya memiliki sebuah teknik yang luar biasa seperti itu. Orang lainnya dari sekte Iblis Yi tiba-tiba saja mengatakan, tapi kekuatan bocah Xiaoyan ini masih terlalu lemah. Dia hanya berada di level lanjutan dari tahap menengah bintang 1 Dodi dan sama sekali bukan tandingan dari seorang Xiaoyong. Energi api yang luar biasa masih berbenturan dengan energi emas milik Xiaoyong tersebut. Sementara orang-orang dari sekte Iblis Yi hanya menikmati pertunjukan ini seolah-olah itu adalah tontonan yang bagus. Bagaimanapun juga orang yang bertarung adalah sama-sama dari klan Xiao. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Siapa yang akan menang antara pertarungan Xiaoyong melawan Xiaoyan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.